Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi teknologi bahan alam. Perkenalkan, nama saya Wicerina Rahma dengan NIM 2248 2012 dari kelas 6D. Di sini materi yang akan disampaikan yaitu ekstraksi minyak sirih, fraksinasi dan isolasi, dan pemurnian. Pertama yaitu ekstraksi minyak sirih. Minyak sirih adalah zat berbau khas dari tanaman, disebut juga minyak menguap, eteris, atau esensial karena mudah menguap pada suhu kamar dan mencerminkan aroma tanaman asalnya. Ciri utamanya berwujud cair pada suhu ruang, mudah menguap, atau volatil menghasilkan aroma yang khas. Kandungan minyak sirih tersusun atas campuran beberapa senyawa asirih, beberapa di antaranya sangat thermoregulable atau tidak stabil pada suhu tinggi. Metode ekstraksi, yang pertama destilasi, air, uap air atau uap. Yang kedua prep atau pengepresan. Yang ketiga pelarut organik, ikan influensi. Yang kelima menstruasi lemak panas. Metode ekstraksi. Yang pertama destilasi, tahapannya persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelebihannya teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Kelemahannya senyawa mudah rusak oleh panas. Pres atau pengepresan. Tahapannya persiapan, pengepresan, pemisahan. Kelebihannya senyawa tidak rusak oleh panas. Kelemahannya waktu lama, pemisahan lebih sulit. Yang ketiga itu influensi. Tahapannya pemisahan, ekstraksi, pemisahan. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak oleh panas, kelemahan waktu lama, pemisahan sulit. Pelarut organik, persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelebihan waktu cepat, senyawa tidak rusak oleh panas, kelemahannya pemisahan sulit dan teknologinya mahal. Dan terakhir menstruasi lemak panas. Tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelebihannya teknologi sederhana, kelemahan waktu lama, senyawa rusak oleh panas, pemisahannya sulit. Yang kedua yaitu vaksinasi dan isolasi. Fraksi adalah proses pemisahan ekstrak menjadi beberapa fraksi. Tujuannya mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak. Mengisolasi senyawa metabolit sekunder dan tunggal. Metode fraksi yang pertama ekstraksi cair-cair. Prinsipnya peningkatan polaritas dua pelarut yang tidak saling bercampur. Senyawa terlarut dapat diprediksi. Kelompok berdasarkan polaritas. Non-polar yaitu lemak, lilin, terpen, steroid. Semipolar, kurkumin, flavonoid, bebas triglikosida dan alkaloid, flavonoid, glikosida dan alkaloid kuarterna. Jenis yang kedua yaitu kromatografi. Jenis-jenisnya kromatografi kertas atau kromatografi lapis tipis. Yang kedua kromatografi kolam, yang ketiga vacuum liquid kromatografi atau FLC, yang keempat size exclusion kromatografi atau SEC, yang kelima solid phase extraction atau SPE. Kromatografi lapis tipis atau KLT memiliki prinsip memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dan pelarut menggunakan lapisan tipis di atas lempeng kaca, logam atau lainnya. Fase gerak atau LWN harus berkualitas tinggi, maksimal digunakan 2-3 kali. Daya ilusi diatur agar nilai RF berada di antara 0,2 sampai 0,8. Komposisi pelarut bisa berubah karena penguapan. Fase diam atau absorban, serbuk halus sebagai permukaan penyerap. Contoh penggunaan kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang pertama, pemeriksaan cepat komposisi campuran. Yang kedua, menentukan kondisi kromatografi kolam. Yang ketiga, mengetahui kesempurnaan fraksi. Yang keempat, identitas obat ekstrak tanaman biokimia. Kelima, kontaminan atau pemalsuan. Kelebihan dan kekurangan KLT. Kelebihan KLT, waktu relatif cepat, butuh sampel kecil, sederhana, dan praktik realisasi kondisi kromatografi mudah, tidak memerlukan ruang yang besar. Kekurangan KLT tidak bisa digunakan untuk senyawa fungsional. Terakhir yaitu pemurnian. Pemurnian merupakan proses memperoleh zat murni dari campuran. Tingkat kemurniannya 95-100%. Metodenya fisika tanpa reaksi, kimia dengan reaksi. Metode pemurnian kristalisasi. Definisinya pemurnian senyawa padat dengan melarutkan dan mengkristalkan kembali. Prinsipnya larut saat panas, membentuk kristal saat dingin. Syarat pelarut tidak bereaksi dengan zat, melarutkan zat murni, bukan pengotor. Titik didih lebih kecil daripada titik leleh. Kelebihan hasil kristal murni, kekurangan butuh beda kelarutan yang signifikan. Selanjutnya dekantasi, yaitu pemisahan padat cair atau dua cairan tak tercampur dengan menuang. Prinsipnya berdasarkan sedimentasi dan batu jenis. Kelebihannya sederhana dan cepat, kekurangannya tidak akurat, partikel bisa ikut terbawa. Selanjutnya sublimasi. Definisi zat padat, gas langsung padat kembali. Prinsipnya tekanan rendah, suhu di bawah titik leleh. Kelebihannya hasil sangat murni, kekurangan hanya untuk senyawa yang mudah menguap. Selanjutnya komputasi bahan alam. Definisinya itu proses pemecahan masalah berbasis algoritma untuk menganalisis data bahan alam, biasanya menggunakan komputer. Komputasi bahan alam tujuannya itu yang pertama penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, molekular docking. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.